Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo BES 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Haryon Rahman SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Satap Asparaga. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Transformasi BES 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 25722500196. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG BES 3 tahun 2025 pada materi sujud kelas 7 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Baik. Pada pagi hari ini Pak Guru sangat senang sekali ya, karena bisa bertemu lagi dengan adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Dan itu patut kita syukuri ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, marilah pertemuan pertama kita awali dengan berdoa. Untuk itu kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Teman-teman sudah siap? Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menanyakan dulu beberapa hal sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini. Saya ingin tanyakan kepada adik-adik, pernahkah adik-adik mendapat kabar gembira? Pernah ya? Jadi selama ini tidak mungkin orang tidak pernah mendapat kabar gembira. Misalnya kabar gembira seperti apa itu? Ya, mendengar ya kelulusan. Misalnya seperti adik-adik sebelum duduk di SMP, adik-adik di kelas 6 melaksanakan ujian, tiba di pengumuman nanti adik-adik ada kabar lulus ya. Jadi adik-adik sangat senang ya. Nah, setelah adik-adik mendengarkan kabar seperti itu, apa yang adik-adik lakukan? Bersyukur. Apalagi? Ya, melakukan ya sujud. Ya. Yang berikut, pernahkah adik-adik melihat ketika orang yang sedang membaca Al-Quran tiba-tiba dia melakukan sujud? Pernah? Pernah ya? Oke. Nah, jadi dari kedua jawaban adik-adik tadi, baik ketika waktu adik-adik mendapat kabar gembira, tiba-tiba adik-adik melakukan sujud, begitu juga adik-adik pada waktu melihat orang yang membaca Al-Quran ketika langsung melakukan sujud. Jadi jawaban adik-adik tentang sujud itu ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini tentang sujud ya. Sujud itu termasuk pada apa? Rukun sholat. Coba siapa yang bisa memperagakan gerakan sujud itu seperti apa? Seperti apa gerakan sujud? Oke, seperti itu ya? Oke, berikan hapus dulu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, apa itu pengertian dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud salih. Yang kedua, ya, adik-adik dapat menjelaskan tata cara bagaimana cara melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud salih. Dan yang ketiga, adik-adik dapat mempraktekkan langsung bagaimana itu pelaksanaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sujud syukur.
Apa itu pengertian dari sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah ketika memperoleh nikmat besar atau terhindar dari bahaya. Ya, itulah pengertian dari sujud syukur. Jadi seseorang itu akan melaksanakan sujud ya ketika ia terhindar dari apa? Dari bahaya atau mendapat kabar gembira ya. Nah, contoh, misalnya contoh seperti apa? Yang pertama, seseorang sujud syukur setelah selamat dari kecelakaan. Tahu kecelakaan? Ya, misalnya seseorang sedang naik mobil ya, tiba-tiba mobilnya menabrak pohon, itu kan termasuk kecelakaan ya. Tetapi walaupun mobilnya rusak, tetapi alhamdulillah pengendaranya dalam keadaan selamat, maka dia akan melaksanakan sujud syukur. Yang kedua apa? Contohnya? Siswa sujud syukur setelah lulus. Ya, setelah lulus ujian, seperti adik-adik yang jelaskan tadi itu. Jadi ada dua contoh daripada sujud syukur. Nah, setelah contohnya seperti ini, begitu juga sujud syukur itu ada hikmah melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, Mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur. yang mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur. Yang kedua, apa? Menambah keimanan dan ketakwaan. Ya, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara pelaksanaan sujud syukur? Yang pertama, dilakukan di luar sholat. Jadi sujud syukur ini dilakukan di luar sholat. Yang kedua, tanpa wudhu pun boleh. Yang ketiga, sujudnya hanya satu kali saja. Jadi melakukan sujud syukur itu sujudnya hanya satu kali saja. Dan yang terakhir, pada waktu sujud dibaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, saya praktekkan langsung ya. Usalli sujud syukri rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi seperti itu praktek daripada sujud. Oke. Bisa dipraktekkan. Oke, dua orang silakan maju. Sali sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Satu kali sujud ya. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oke, tepuk tangan dulu. Sebelum kita pindah ke materi berikut, ada yang bertanya? Sebelum kita pindah ke materi yang kedua? Oke, dipersilakan Reza. Apabila dilakukan sujud syukur, kita harus dalam keadaan berwudu. Ya, oke, silakan duduk kembali. Tadi ditanya oleh Reza ini, apakah dalam melaksanakan sujud syukur itu kita terlebih dahulu mengambil air wudhu ya. Seperti kita ketahui di sini, melaksanakan sujud syukur itu pelaksanaannya di luar sholat. Yang berikut, tanpa mengambil air wudhu juga bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan. Oke, yang berikut kita pindah ke sujud tilawah. Oke, siapa yang bisa menjelaskan? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Ya, jadi sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau melihat, ketika mendengar ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran. Contoh, saat membaca surat As-Sajdah ayat 15 lalu bersujud. Contoh yang kedua, mendengar imam membaca ayat sejadah dalam sholat berjamaah. Jadi melihat daripada contoh ini, ya, melihat daripada contoh daripada sujud tilawah ini, jadi pengerjaannya itu boleh juga di luar sholat, boleh juga di dalam sholat. Yang berikut, hikmah daripada sujud tilawah. Menunjukkan ketaatan kepada Allah.
menunjukkan ketaatan kepada Allah. Yang berikut, apalagi? Membiasakan diri tunduk pada perintah. Ya, membiasakan diri tunduk pada perintah Allah. Yang ketiga, Menghidupkan hati dengan bacaan. ya, menghidupkan hati dengan bacaan Al-Quran. Jadi itu hikmah daripada kita selalu melaksanakan sujud tilawah. Jadi menunjukkan ketaatan. Jadi orang itu akan selalu taat kepada Allah ketika dia membaca. Itu kan perintah ya. Hukum daripada sujud tilawah itu sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad itu artinya apabila dikerjakan kita mendapat pahala. Tapi apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa, tidak apa-apa. Tetapi sangat dianjurkan karena dia sunnah muakkad. Yang kedua, membiasakan diri untuk patuh pada perintahnya. Sedangkan perintah orang tua saja kita patuh ya, apalagi perintah Allah. Yang ketiga, menghidupkan hati dengan membaca Al-Quran. Pernah kan kita kan mendengar orang yang sedang membaca Al-Quran ya? Bagaimana perasaan kita? Senang ya? Senang, tenang. Itu baru mendengarkan. Apalagi yang membacanya. Berikut cara melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama apa? Setelah membaca mendengar ayat sejadah. Ya. Jadi cara melakukan itu setelah membaca atau mendengar ayat sejadah, maka kita disunahkan untuk sujud. Sujud apa? Sujud tilawah. Yang kedua, apa yang kedua? Takbir tanpa salah. Takbir tanpa salah. Yang ketiga, sujud satu kali saja. Sujud satu kali seperti sujud biasa. Di saat sujud, biasakan kalau gini itu, kalau sujud itu kalau dalam sholat niatnya seperti apa? Bacaan yang waktu sujud pada waktu sholat. Subhana. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ketika kita melaksanakan sujud tilawah, bacaannya wajhiyalillazi khalaqu wa sawwarahu. Atau boleh juga subhana rabbiyal a'la. Hanya sudah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah, kalau dia di luar sholat, ketika sedang membaca Al-Quran, kan orang sedang membaca Al-Quran itu pastinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa kalau orang yang sedang melaksanakan dan membacakan ayat Al-Quran? Orang yang sedang membaca Al-Quran posisi apa? Duduk. Tanya sedang membaca Al-Quran seperti ini ya? Ya, gini. Ketika seseorang sedang membaca Al-Quran bertemu dengan ayat sejarah, jadi Al-Quran diletakkan dulu seperti ini. Jadi dia langsung melakukan sujud. Berapa kali sujud? Satu kali. Jadi Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Lalu dilanjutkan kembali. Ya, dilanjutkan kembali membaca Al-Quran. Kan tanpa salam ya? Tanpa salam kan? Nah, jadi begitu dia membaca Al-Quran, lihat, perhatikan kolom kedua. Jadi sebentar pun tidak bisa mempraktekkan. Jadi misalnya duduk seperti ini, ketika membaca ayat sejadah dan membaca Quran, ketemu dengan ayat sejadah, diletakkan dulu Quran, langsung sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru langsung dilanjutkan lagi membaca Al-Quran. Bisa? Oke. Yang berikut itu sujud tilawah di apa? Di luar sholat. Yang kedua, sujud tilawah dalam sholat. Oke. Ini cara pelaksanaannya. Biasa sujud tilawah itu dilakukan pada akhir sholat sebelum sholat rakaat yang pertama selesai. Jadi Allahu Akbar. Seperti ini kan? Ketika imam sedang membaca ayat pendek,
baru imam itu membaca, pada waktu dia membaca ayat pendek ketemu dengan ayat sejadah. Jadi sebelum imam melakukan rakaat terakhir, dia melakukan dulu sujud tilawah. Jadi begini. Jadi takbir tanpa sholat ya. Allahu Akbar. Jadi langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuma satu kali sujud ya. Seperti itu. Setelah itu dilanjutkan lagi rakaat yang terakhir itu Allahu Akbar sampai salam. Kelompok berapa? Kelompok dua. Oke, silakan. Sudah dilihat tadi kan? Oke, silakan dipraktekkan. Oke, dulu silakan dulu. Misalnya sedang memegang Al-Quran. Nah, tiba-tiba ketemu dengan ayat sejadah ya, diletakkan Qurannya. Nah, baru langsung sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal. Nah, berapa kali? 3. Oke. Subhana. Oke. Allahu Akbar. Oke, dilanjutkan kembali membaca Al-Qurannya. Bisa? Oke. Jadi itu praktek melaksanakan sujud tilawah di luar sholat. Dari materi sujud syukur sudah, sujud tilawah. Kita pindah ke materi yang terakhir. Tapi sebelum itu ada yang bertanya mengenai sujud tilawah ini. Oke, apa yang ingin ditanyakan? Apakah kita harus diwajibkan ketika mendengar ayat sajadah harus melakukan sujud tilawah? Sujud tilawah. Nah, apakah ketika kita mendengar ayat sejadah kita melakukan sujud? Nah, pertanyaan seperti itu ya? Ya. Bisa dipahami dari pertanyaan itu? Ya. Jadi kalau misalnya sedang duduk atau apa, tiba-tiba kita mendengar ayat sejadah, apakah kita itu diwajibkan sujud? Kita kan hanya mendengar ya? Nah, oke. Sebagai pendengar, misalnya kita mendengar ayat sejadah seperti itu, kan kita tahu bahwa itu ayat sejadah yang telah dibacakan. Kita sudah melakukan apabila yang membaca Al-Quran itu melakukan sujud tilawah. Jadi kita juga yang mendengar melakukan sujud tilawah. Tetapi apabila orang yang sedang membaca Al-Quran tidak melakukan sujud tilawah, maka kita mendengarkan juga tidak melakukannya. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, oke. Kita pindah ke materi yang terakhir. Sujud sahwi. Oke, apa itu pengertian dari sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam sholat, seperti menambahkan atau mengurangi rakaat. Ya, jadi sujud sahwi itu dilakukan ketika kita ragu-ragu dalam sholat. Untuk meyakinkan bahwa sholat kita khusyuk, ya, kita akan melaksanakan sujud sahwi. Contohnya yang pertama, Lupa duduk, tahajud, tahiyatul awal. lalu sujud sahwi. Ya, tahu tahiyatul awal? Ya. Kan sujud itu kan 2 kali kan? Ya. Ketika dia sujud dari sujud pertama, langsung tahiyatul akhir. At-tahiyatul barakat. Dia sudah sujud lagi yang pertama tahiyatul awal. Langsung itu. Nah, dia langsung at-tahiyatul barakat salawatullah. Nah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Baru langsung salam. Baru langsung dia tadi. Itu tidak dapat tahiyatul awal. Dia langsung sujud sahwi. Yang kedua, menambah 1 rakaat karena lupa jumlah rakaat sebelumnya. Seberapa rakaat tadi ini ya? Seperti itu kan? Biasa kan? Kita dalam sholat itu karena mungkin ada yang dalam pikiran adik-adik ya. Ya. Ih, kalau dari rumah masih simpan gue saya ini, masih ada ini di rumah gue. Jadi jumlah rakaatnya sholat itu waktu kita sholat sudah baru kalau sudah berapa rakaat ini, ya? Seperti itu. Hikmah daripada sujud sahwi. Mengingatkan manusia bahwa lupa adalah sifat
Ya, mengingatkan manusia bahwa lupa adalah sifat yang alami. Coba siapa yang dalam hidupnya tidak pernah mengalami kelupaan atau misalnya tidak pernah lupa seperti itu? Ada. Sudah sempurna orang kalau dia tidak mengalami lupa. Jadi hal yang lupa itu adalah hal yang alami bagi manusia. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Yang kedua, hikmah sujud sawi yang kedua. Menyempurnakan kekurangan dalam sholat. Ya, menyempurnakan kekurangan dalam sholat. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur. Ya, oke, kita lanjut ke cara melaksanakannya. Yang pertama apa? Dilakukan Setelah tahiyat akhir sebelum salam. Jadi dilakukan setelah tahiyatul akhir sebelum salam. Yang kedua, Sujud 2 kali seperti sujud biasa. sujud 2 kali seperti sujud biasa. Yang ketiga, bacaan saat sujud subhana ma la yanamu wa la yashu. Itu yang kita ucapkan ketika sujud. Jadi waktu pelaksanaan daripada sujud sahwi ini boleh dilakukan sebelum salam, boleh juga fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang tadi itu langsung sujud boleh. Seperti itu. Oke, saya akan peragakan. Ya, seperti ini misalnya. Ya. Ini surat ayat lahir. Fil alamin innaka hamidum majid. Kurang tadi itu. Langsung sujud. Allahu Akbar. Subhana ma la yanam wa la yasu. Subhan itu 3 kali diucapkan. Allahu Akbar. Rabbi pilih warhamni wajiburi warkani wajibni wadini. Langsung sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana ma la yanam wa la yasu. Subhana ma la yanam wa la yasu. Subhana ma la yanam wa la yasu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan maju ke orang. Ini melakukan sujud sahwi sebelum salam. Oke. Fil alamin innaka hamidun majid. Langsung sujud. Allahu Akbar. 2 kali sujud ini ya. Subhana ma la yanamu wa la yasu. Itu yang diucapkan Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang melaksanakan sujud sahwi setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Setelah alhamdulillah tiba-tiba ingat misalnya masih kurang tadi rakaatnya. Boleh langsung sujud. Oke. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, silakan tepuk tangan dulu. Jadi sujud syukur sudah dijelaskan, sudah dipaham ya? Sujud tilawah sudah, sujud sahwi yang terakhir. Nah, sebelum saya akan memberikan tugas kepada adik-adik, ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham semua? Oh, silakan kelompok 3. Apa hukumnya jika seorang lupa melakukan sujud sahwi padahal dia lalai dalam salat? Salat apa ini? Salat sahwi. Apa hukumnya seseorang melakukan Salat sahwi padahal dia lalai dalam salat? mati lupa? Apa hukumnya jika seorang lupa melakukan salat sahwi, sujud sahwi, padahal ia lalai dalam hukumnya? Oke. Seperti kita ketahui bahwa sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika dalam melaksanakan sholat, misalnya lupa dalam gerakan atau lupa rakaat sholat, baru dia tidak melaksanakan. Dia tahu tapi dia tidak lalai melaksanakannya. Hukum daripada sujud sahwi adalah sunnah ya. Jadi apabila hukumnya itu apabila dilaksanakan kita mendapat pahala, dan apabila tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Oke, dari situ ada lagi yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan,
saya berikan tugas dulu. Tugas kelompok dulu yang pertama. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke, saya beri waktu 10 menit. Oke, sudah. Silakan memaparkan hasil pekerjaan tiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang sujud syukur. Sebab sujud adalah 1. Memperoleh nikmat dari Allah, 2. Selamat dari kecelakaan. Oke, seperti itu. Sebab sujudnya, waktu melakukan sujud, jawabannya sudah benar? Sama? Oke, lanjut. Waktu pelaksanaannya. 1. Setelah mendapat nikmat, 2. Setelah terhindar dari bahaya. Seperti itu, sama? Oke, yang ketiga. Jumlah sujud yaitu 1 kali sujud. 1 kali atau 2 kali sujud itu sujud syukur. 1 kali. Oke, berikan aplaus untuk kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani Rahman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke. Jenis sujud, sujud sahwi. Sebab sujud, kekurangan atau kelebihan rakaat atau ragu dalam pelaksanaan sholat. Ya. Waktu pelaksanaan, sebelum salam dan sesudah salam. Jumlah sujud, 2 kali sujud. Jadi berikan aplaus dulu. Kita lanjutkan dengan tugas individu. Untuk terakhir, tulislah hal baru yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Materi tadi, ya, yang saya sudah jelaskan, masih ada yang belum jelas. Sudah paham ya? Bisa dipahami? Ya. Jadi, kesimpulan dari materi kita pada hari ini yang pertama, sujud merupakan bentuk penghambaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketiga macam sujud, yang pertama apa? Sujud syukur. Yang kedua Sujud tilawah. Yang ketiga Sujud sahwi. Dan yang terakhir yaitu setiap jenis sujud memiliki hikmah yang mengajarkan rasa syukur, ketaatan, dan kesempurnaan ibadah. Nah, insya Allah dengan ketiga materi tadi, ya, baik sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, mungkin hal yang baru bagi adik-adik. Tapi mudah-mudahan apa yang adik-adik terima hari ini, ya, baik sudah tahu cara-cara melaksanakannya, insya Allah adik-adik bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik sujud syukur, tidak mungkin orang adik-adik ini tidak pernah mengalami atau mendapat kabar gembira. Nah, bagaimana cara adik-adik setelah mendapat kabar gembira itu? Misalnya waktu lupa, ya. Lupa dalam sholat, apa yang harus adik-adik lakukan? Ketika mendengar ayat sejadah, apa yang harus adik-adik lakukan? Jadi, Pak Guru mohon, apa yang adik-adik terima hari ini, insya Allah adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Waktu yang mempertemukan kita, waktu juga yang memisahkan kita untuk pada hari ini. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat.